Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka telah surut, dan engkau akan menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, dan aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan, dan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukur kepada Tuhan, panggillah namanya, dan beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, dan bersyukurlah bahwa namanya di tinggi luhur. Sekali lagi ayat kunci dari renungan kita adalah ayat yang keempat. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukur kepada Tuhan, panggillah namanya, dan beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bersyukurlah bahwa namanya tinggi luhur. Kebenaran firman Tuhan ini kita akan memberi tema adalah Yesus sebagai hamba. Sebagai hamba, kalau kita melihat dari kata hamba itu sama, pasti ada majikannya, pasti ada atasannya, atau pasti ada tuannya. Jadi tuannya itu apapun dia perintahkan kepada hamba, pasti dia akan melakukan dan tidak perlu dia membantah-bantah. Mengapa? Karena dia adalah hamba. Dia tidak bisa mengatakan bahwa alasan bermacam-macam. Apapun perintah turun, sebagai hamba dia pasti menurutnya. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Di dalam kerajaannya dia melihat bahwa dunia ini penuh dengan dosa. Dan saudara, kita ada di dalam lumpur dosa. Dan Yesus mereka mau bahwa umat manusia harus diselamatkan. Karena itu Tuhan Allah perintahkan kepada Yesus, dan dia harus turun ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang dan tersesat. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau gembala berarti dia turut dan setia, tidak membantah-bantah entah jauh ataupun dekat. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai gembala? Dan apakah yang kita lakukan, entah yang melayani di daerah-daerah terpencil, dibandingkan dengan mereka yang melayani di kota-kota besar dengan gaji yang cukup? Kemudian di sana juga gajinya bervariasi, dengan jemaat yang banyak dengan jemaat yang kecil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita ada di dalam dunia, pelayanan kita sebagai hamba tidak membantah apapun pelayanannya. Karena itu siap sedialah kita melayani Tuhan, memasyurkan namanya. Di dalam ayat 4 tadi, bahwa pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, karena panggillah namanya dan beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, dan masyurkan bahwa namanya harus di tinggi luhur. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita mau memberitakan Injil? Kadangkala mau memberitakan Injil di dalam perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, di sana berkata 18, 19 dan 20, di sana berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kadangkala ketika perintah itu, generasi atau hamba Tuhan di masa kini pasti harus mengukur-ukur. Mengapa? Karena
kata ini dia harus pergi beritakan Injil. Dan ayat terakhir dari pasal 28 dari Matius ini berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melayani Tuhan, kalau sebagai hamba Tuhan, setialah melayani Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Mengapa? Kadangkala ketika klasis menugaskan atau kita ditempatkan di daerah-daerah atau di pos-pos PI, kadangkala gereja sebelumnya dia mendapat honor yang besar dibandingkan di sana saya makan apa, bagaimana dengan istri saya, bagaimana dengan anak saya, bagaimana dengan biaya anak sekolah dan lain sebagainya, bagaimana hidup saya, bagaimana dengan tempat tinggal saya. Sementara di sini tempat tinggal aman, ada AC dan lain sebagainya, fasilitas kendaraan ada, jaminan atau honor sudah besar. Kadang kita mengukur-ukur. Sebagai gembala tidak seharusnya kita harus mengukur dengan kondisi pelayanan ini. Sebagai gembala sesuai dengan pengakuan kita bahwa kita harus memberitakan Injil. Di mana Yesus melayani di tanah Palestina, banyak olokan dari Saudi, banyak olokan dari imam-imam ahli Taurat, ahli Taurat dan lain sebagainya. Mereka datang kritikan berbagai cara. Yesus sebagai hamba, dia terima. Bukan berarti terima, tetap bukan dalam hal terima, dalam hal diam. Melakukan yang terbaik. Yang tidak sesuai dia menghindarkan. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dia menghindarkan. Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dia melakukan. Karena itu saya dan saudara sebagai hamba, mari kita melayani Tuhan dengan tidak membantah-bantah. Apa yang saya makan, apa yang saya dapat dari sana, bagaimana dengan pendidikan, bukan ukur-ukur. Sebagai gembala siap dan sedia. Saya ditempatkan di Kaimana Pedalaman tanpa garam, tetapi semua jadi enak. Kemudian tahun 2000 saya ditugaskan di Kaimana. Dimulai dengan 2 keluarga. Kadang dalam hati saya, Kaimana Pedalaman tidak ada honor. Pasti di Kaimana itu ada kota, jadi pasti ada honor. Ternyata saya lebih menderita. Sebagai hamba, saya alami. Orang di sekitar saya mengatakan bahwa tinggalkan, bukan kamu cari pekerjaan. Hamba Tuhan, kamu jemaat saja seperti ini. Tidak memperhatikan kau badan saja sudah kurus. Saya bilang saya tidak akan berangkat sebelum ada gereja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kata-kata itu datang kepada kita, bisa mereka menyampaikan dengan kondisi dan keadaan kita. Tetapi bukan berarti kita tinggalkan pelayanan dan pergi, tidak. Tuntaskan tugas dan pelayananmu. Ketika membangun, berusaha mendirikan jemaat di sana, yang sekarang menjadi gereja induk, Gereja Kemah Injil Indonesia di Kaimana, yang digembalai oleh Pak Max Mustamu. Ketika Pak Ketua Klasis dari Jayapura, mereka datang karena kita di Kaimana itu satu klasis dari Jayapura. Karel Maniani dia mengatakan begini, Pak Anau minta maaf. Pada saat itu saya mengundang mereka peresmian gereja. Ternyata saya mengundang mereka, saya harus dipindahkan. Dalam momen itu dia mengatakan, Pak Anau minta maaf. Gereja baru dengan hamba Tuhan baru. Karena Anda bukan sarjana. Dalam hati saya mengatakan,
Kata Paulus bilang, ada yang menanam, ada yang menyiram. Tuhan menumbuhkannya. Selama saya bukan sarjana, saya sudah memberikan makanan bakar. Tetapi saya percaya jemaat ini akan bangun. Karena Pak Max sebagai sarjana teologi pasti memberikan makanan yang lezat. Itu harapan saya. Bukan saya membantah kayak ketua kelas bahwa tidak bisa. Jemaat ini saya berusaha. Gereja saya sendiri jadi panitia. Saya sendiri jadi tukang. Tidak harus demikian. Jeripaya apapun kita lakukan itu adalah harganya Tuhan. Tuhan melihat kok apapun tindakan dan perbuatan kita. Kita tidak bisa membantah. Anda mau membuka post dan terus-menerus tidak bisa, harus ada di situ. Ada masa dan waktu yang ditentukan oleh ketua kelas. Hargailah mereka sebagai pimpinan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai hamba, kita harus taat dan melayani. Yang pertama, di sini menjelaskan bahwa sebagai gembala, Yesus mengenakan perangai sebagai hamba. Jadi sebagaimana tadi saya mengatakan. Yang kedua adalah anjuran Tuhan Yesus untuk kita mengikuti perangai sebagai hamba. Tuhan mengajarkan kepada kita harus mengambil tingkah laku sebagai hamba. Hamba yang setia. Bukan hamba yang membantah-bantah. Bukan hamba yang mempertahankan gereja ini saya yang memulai, saya yang mendirikan, saya yang membangun dan lain sebagainya. Tidak. Anda ditempatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita adalah hamba dan setia melayani. Ada tuannya. Di atas kita ada pimpinan. Di atas pimpinan ada Yesus sebagai kepala gereja. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melayani sebagai hamba. Jadi belajar dari dia. Belajar dari Yesus. Dia setia melayani Tuhan. Dia mengalami sakit. Dia mengalami lapar, dia mengalami haus. Itu biasa sebagai hamba Tuhan. Marilah kita melakukan, menunaikan tugas pelayanan Tuhan. Karena belajar dari dia sebagai seorang hamba. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Dan ditekankan di dalam khotbahnya di bukit. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 1 dan Filipi pasal 2 ayat 8 dan 10. Di sana dia menekankan sebagai gembala dia harus melakukan. Bukan membantah tetapi menurut atau penurut. Melakukan, menunaikan tugas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadangkala di dalam pelayanan itu pasti banyak masalah yang kita hadapi. Sebagai gembala Tuhan mengajarkan. Tuhan pernah dihina, dibenci, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Demi saya dan saudara, apakah kita sudah siap sedia untuk melayani Tuhan? Apakah kita mau mengambil karakteristik dari Tuhan kita Yesus Kristus? Mau menjadi gembala yang sukses? Silakan saudara. Karena itu, melayanilah Tuhan dengan setulus hati. Yang ketiga, ia telah datang sebagai hamba, tetapi yang kedua dia datang sebagai raja. Dan ketika dia datang sebagai raja, pasti dia akan bertanya kepada kita, berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Dan apakah kita setia melayani Tuhan atau membantah? Itu kita akan tanggung jawab pada saat dia datang sebagai raja. Saya dan saudara kita tidak lari dari bagian itu. Pasti setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan pundahkan kepada kita, Tuhan akan bertanya kepada kita. Tuhan tidak tanya gelar kita. Tuhan tidak tanya juga jabatan kita. Tuhan tidak tanya juga berapa lama kita melayani. Tetapi yang satu yang dia ditanya adalah berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Marilah sementara Yesus belum datang, waktu yang ada nih, mari kita gunakan untuk Tuhan. Mencari jiwa. Dan kita terus sebagai mengambil tabiat sebagai hamba, karakteristik sebagai hamba,
Mari kita melayani dengan hati yang tulus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan mengatakan, sebagaimana kita judul tadi, bahwa Yesus sebagai hamba. Dia mengambil seluruhnya bagi kita. Demi saya dan saudara, dia sudah melakukannya. Apa tugasmu saya dan saudara selanjutnya untuk melanjutkan pelayanan ini? Demi pelayanan masa depan gereja. Tuhan memberkati. Salam.